Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Di sini saya diberikan tugas untuk membuat video pembelajaran. Bagaimana yang telah disampaikan oleh Dr. Syihabudin pada sore hari tadi dalam rangkaian acara workshop pekerti peningkatan keterampilan dasar teknik internasional 2021 ini. Perkenalkan, saya Ganjar Wibowo, saya dari Universitas Serang Raya. Kali ini saya mencoba membawakan materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Kita sebagai tenaga pendidik atau dosen harus berupaya untuk dapat menyusun bahan ajar dan bagaimana penilaian itu dapat semaksimal mungkin sehingga apa yang kita sampaikan dan apa yang kita berikan semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan capaian pembelajaran dan seyogyanya kita terus mengembangkan bahan ajar yang akan kita buat. Teknik penggunaan buku sebagai bahan ajar. Ya, sebelum kita membahas teknis lebih bagaimana cara menyusun buku bahan ajar, yang perlu kita pahami adalah hal yang mendasar tentang bahan ajar. Bahan ajar adalah suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut National Center of Competency Based Training, adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru, instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jenis bahan ajar banyak sekali, dari mulai cetak, audiovisual, audio, visual, dan multimedia interaktif. Namun dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif murah dibuat adalah bahan ajar cetak. Tapi kalau kita kaitkan dengan situasi pandemi kali ini, mungkin bahan ajar audio dan visual itu dengan multimedia interaktif sangat dibutuhkan gitu kan, karena dengan tadi jaga jarak dan sebagainya, sehingga memudahkan seorang mahasiswa atau yang menerima pengajaran dapat mencerna pelajaran dengan baik. Dalam bahan ajar ada karakteristik ya, ini dalam buku Hidup dan Jasmadi dalam Lestari 2013 halaman 12. Pertama, karakteristik adalah self instruction. Bagaimana bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu mengembangkan diri sendiri baik melalui bahan ajar atau yang lainnya. Yang kedua, bahan ajar harus memuat rumusan yang jelas dengan tujuan dan tujuan akhir dan tujuan antaranya. Terus bahan ajar harus diberikan secara tuntas, memberikan materi yang dikemas kepada unit kegiatan yang lebih spesifik lagi. Yang kedua adalah karakteristik adalah self-contained. Bagaimana bahan ajar harus memuat keseluruhan bagian-bagian dalam satu buku secara utuh kepada peserta didik mengenai dalam mempelajari bahan ajar tersebut. Ketiga, stand alone atau berdiri sendiri. Bahan ajar dikembangkan tergantung pada bahan ajar yang lain, jadi tidak harus digunakan secara bersama-sama. Kita dapat mengembangkan bahan tersebut dengan semaksimal mungkin dengan mungkin beberapa referensi yang ada. Yang keempat adalah adaptif, bahwa bahan ajar seharusnya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi kalau bisa dikaitkan dengan sekarang adalah bagaimana kita menerapkan revolusi Industri 4.0 itu yang sudah AI, yang udah robotik dan sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan adalah banyaknya sekarang media-media pembelajaran ya melalui YouTube, melalui Zoom, atau melalui TikTok mungkin yang lebih user friendly mungkin ya dibanding kalau kita YouTube dan sebagainya. Yang kelima, harus user friendly, atau bagaimana bahan ajar harus selayaknya hadir dan memudahkan peserta didik untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Berdasarkan sudut pandang beberapa ahli, bahwa ada dua kelompok besar bahan ajar. Yang
Yang pertama jenis bahan ajar cetak, itu bisa buka buku, modul, handout, dan lembar kerja. Dan bahan ajar non cetak. Bahan ajar dikembangkan dari bahan sederhana, bahan ajar dan ajar diam dan display, itu video, audio, transmission. Dan sebenarnya kebanyakan yang semua adalah bahan ajar adalah buku, modul, dan handout dan lembar kerja. Tapi yang sekarang bisa dikembangkan non cetak melalui audio visual. Sebenarnya kalau bicara sudah lebih ke teknisnya, teknis penyusunan bahan ajar cetak itu sebenarnya seperti buku, cuma kalau bahan ajar itu kurang lebih harus terdiri 12 halaman dan berisi outline, berisi sebenarnya berkaitan dengan rencana pembelajaran semesternya. Jadi dimasukkan dalam situ. Sebenarnya ada ketentuan teknik penyusunan bahan ajar, antara lain adalah bagaimana judul dan materi yang harus memuat kelompok atau materi pokok yang dicapai pada peserta didik mengikuti sarana pembelajaran, menyusun bahan ajar cetak. Terus susunan tampilan bahan ajar lebih jelas dan menarik. Ya, mungkin dari terdapat bagaimana judul yang singkat, padat, daftar isi, struktur kognitif jelas, terdapat bayar rangkuman dan tugas baca. Jadi ada kesimpulannya. Jadi setiap materi pembelajaran itu ada kesimpulannya apa yang didapat dari materi per materi atau outline yang sudah dibuat. Terus bahasa yang mudah, menggunakan bahasa yang mungkin yang bisa dimengerti dan disesuaikan dengan keadaan peserta didiknya. Terus mampu menguji pemahaman. Jadi bagaimana bahan belajar tersebut dibuat, bagaimana bisa menguji pemahaman yang mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi luas lebih tahu lagi. Terus adanya stimulan seperti menarik untuk dilihat, tulisan dapat aja mendorong teknik untuk berpikir dan menguji stimulan. Jadi harus lebih eye catching. Kalau bahasa sekarang adalah bahan ajar itu harus dibuat dengan semacam eye catching dan sehingga semuanya dapat menarik gitu kan. Dari cover aja sudah menarik, bagaimana dengan isinya gitu kan. Terus nyaman untuk dibaca dan sajikan secara terstruktur. Biasanya kita harus memilih bahasa tadi agar tidak membosankan dan desain juga sehingga mungkin nyaman digenggam, nyaman dibaca, tulisannya tidak terlalu kecil, tidak selalu mepet dan sebagainya. Materinya harus instruksional, menyangkut pemilihan teks, bahan kajian dan lembar kerja, ada worksheet-nya. Jadi ya benar, sebenarnya adalah bagaimana cover, jenis tulisan, dan warna. Itu adalah 3 hal yang mesti diperhatikan dalam kita membuat bahan ajar. Terus pengembangan bahan ajar perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Sebelum kita meningkat bagaimana sih bahan ajar itu pengembangannya, kita harus sadari bahwa pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik harus profesional, harus memahami. Jadi intinya adalah bagaimana kita menyampaikan bahan ajar itu di dalam kelas ataupun baik daring atau offline, kita harus lebih menguasai atau lebih memahami konsep-konsep apa, metode-metode apa yang akan disampaikan. Terus bagaimana dalam bahan ajar itu kita dapat pemilihan bahan pelajaran dan media pembelajaran dengan alat evaluasi yang akan digunakan. Jadi bahan pembelajarannya itu harus mesti dilihat. Bagaimana pengelolaan kelasnya, terus interaksi. Bagaimana dengan bahan ajar yang kita ciptakan dapat berinteraksi akhirnya. Akhirnya timbul terjadi pemahaman tersendiri ketika orang melihat apa yang kita sampaikan. Terus bagaimana karakteristik pesan pembelajaran akan disampaikan agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajarannya. Betul. Jadi pesan itu sangat berpengaruh bagaimana orang menangkap secara baik secara verbal ataupun non verbal apa yang disampaikan dalam bahan ajar tersebut. Kita membuat bahan ajar adalah bagaimana kita melihat pengembangan bahan ajar tersebut. Pengembangannya juga mempunyai tujuan, yaitu menyediakan bahan ajar sesuai dengan tuntutan kurikulum. Jadi biasanya per 4 tahun kita harus koreksi kurikulum karena secara tidak langsung satu dengan lain itu terdapat update. Menyediakan budget dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Jadi jangan yang
bahan ajar itu jangan yang terlalu serius atau apa, karena yang pertama adalah ketika kita melihat peserta didik yang notabene pemahamannya kurang, kalau kita kasih lebih hype mungkin dia akan tidak mengerti apa yang kita maksud. Terus membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Biasanya adalah alternatifnya adalah ketika buku yang teksnya yang sulit didapat, kita dapat menggunakan bahan ajar yang sudah kita kelola sedemikian rupa, kita buat agar lebih mudah dipahami. Memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, ini adalah bagaimana pembelajaran tersebut dapat mudah dilaksanakan. Sebaiknya bahan ajar desain secara lengkap, memuat isi dan ilustrasi yang menarik yang akan menstimulus peserta didik untuk menggunakan bahan ajar sebagai sumber belajar. Bahan ajar dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri apabila pembelajaran desain secara lengkap. Jadi mereka dengan bahan ajarnya pun bisa belajar step by step agar apa yang disampaikan nanti di kelas oleh dosen atau tenaga pengajar dapat dimengerti, atau mereka dapat mengembangkan sendiri atau mencari referensi-referensi lain sehingga terjadilah timbul diskusi interaktif di dalam kelas. Terus bahan ajar dilengkapi dengan tujuan belajar dan komunikasi yang akan dicapai. Materi pembelajaran diberikan kegiatan belajar, ilustrasi media, prosedur pembelajaran, latihan yang harus dikerjakan dilengkapi rambu jawaban, tes formatif dilengkapi dengan kunci jawaban, umpan balik, dan daftar pustaka. Jadi adalah bagaimana ini susunan-susunan yang sebaiknya dilakukan agar bahan ajar yang kita buat dapat seefektif mungkin, seefisien mungkin, dan bisa bermanfaat dan dimengerti oleh peserta didik. Prinsip pengembangan bahan ajar ada 3. Ada bagaimana relevansi, kesesuaian, konsistensi, keajegan, edukasi, kecukupan. Bagaimana kesesuaian bahan ajar harus melihat bagaimana keterkaitan dengan pencapaian pembelajaran. Terus keanjengan bahan ajar dengan capaian pembelajaran harus dikuasai mahasiswa. Misalnya, capaian pelajaran yang harus dilakukan mahasiswa 4 macam, yaitu bahan ajar yang diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Jadi, bagaimana kita membuat harus melihat capaiannya. Kalau misalnya bahan ajar harus sesuai dengan norma yang berlaku, berarti nanti konsistensinya harus sesuai dengan norma yang berlaku. Terus ada yang ketiga adalah kecukupan. Cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian pelajaran yang diajarkan. Bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit, tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak jadi buku teks. Dan biasanya anak-anak sekarang itu malas untuk membaca. Bagaimana makanya akhirnya bahan ajar itu dibuat secara efektif. Terus langkah pemilihan. Bagaimana sih langkah pemilihannya? Pertama, identifikasi capaian pembelajaran dulu menjadi acuan atau rujukan kita membuat bahan ajar. Selanjutnya, bagaimana kita identifikasi jenis materi yang akan disampaikan di bahan ajar. Terus memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah teridentifikasikan. Terus memilih sumber bahan ajar. Jadi adalah bagaimana kita menurunkan dari rujukannya sampai akhirnya nanti memilih sumber bahan ajar agar tidak terjadi kesimpang siuran, agar tidak terjadi kebanyakan jumlah halaman juga gitu kan. Jadi bagaimana bahan ajar ini bisa dibuat seefektif mungkin. Terus cakupan isi bahan ajar harus ada mengandung pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Bagaimana pengetahuan? Kita bisa menyebutkan nama, jumlah, bagian-bagiannya, bagaimana konsepnya, identifikasi, ciri-ciri khusus, terus hukumnya, rumusnya, prosedurnya, secara urut itu secara pengetahuan. Bagaimana secara keterampilan bahan ajar bisa mampu mengembangkan ide yang akan dilihat atau yang akan dipikirkan atau yang didiskusikan. Setelah diskusi dapat ide-ide cemerlang yang bisa dikembangkan. Jadi memilih menggunakan bahannya apa, bahan yang digunakan, peralatannya, dan sebagainya. Terus bagaimana bahan cakupan juga bisa mempengaruhi nilai dan sikap. Bagaimana kebersamaan, mungkin nanti dengan kelompok. Terus kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, mau menerima pendapat orang lain. Ini adalah cakupan bahan ajar yang kita sampaikan. Jadi secara pengetahuan, keterampilan, nilai sikap, semuanya dapat masuk di dalam bahan ajar tersebut. Ruang lingkup, nah biasanya ada skop atau ruang lingkup bahan ajar.
ada keluasan bagaimana menggambarkan berapa banyak materi yang kita masukkan dalam satu bahan pembelajaran. Jadi ada luasnya, nanti ada kedalamannya. Ada dua, ada keluasan dan kedalaman. Kalau kedalaman, seberapa detail konsep-konsep yang harus pelajari dikuasai oleh mahasiswa. Kalau ini adalah seberapa banyaknya materi yang luas yang dimasukkan dalam bahan belajar, sehingga nanti mahasiswa dapat mendalami lebih dalam lagi apa yang tadi disampaikan dari capaian pembelajaran. Urutan bahan ajar atau sequence-nya harus ada pendekatan prosedural dan pendekatan hierarkis. Kalau prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya, pertama harus melakukan analisa, melakukan identifikasi, atau yang kedua pendekatan hierarkis, menggambarkan urutan jenjang dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke yang kompleks. Jadi sebenarnya adalah bagaimana dari yang tadi kompleks banget permasalahan menjadi sederhana, menjadi dimudahkan, atau yang tadi sederhana menjadi kompleks. Ini adalah bagaimana urutan bahan ajar yang perlu kita buat. Jadi setelah kita membuat bahan ajar, tentu ada yang namanya evaluasi proses pembelajaran. Jadi menyangkut dengan penilaian. Bagaimana kita ada rancangan, ada pembelajaran, ada luarannya. Kalau rancangan biasanya adalah bagaimana kita profilnya, capaian pelajarannya, terus mata kuliah, baru ke kurikulum. Ini adalah bagaimana rancang pelajaran per semesternya. Kemudian pembelajarannya adalah bagaimana proses dan asesmen lingkungan sarana prasarananya. Ini adalah keterkaitan antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajarnya. Itu dari mana? Yang keluarannya adalah bagaimana lulusan mau sesuai capaian pembelajaran lulusan. Bagaimana CPL-nya dapat diterima atau sesuai dengan karakteristik yang kita telah tentukan. Penilaian terhadap bahan ajar juga dapat memiliki kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan konteksnya. Ya, kita bisa melihat dasar pembelajaran, kita menganalisisnya, bagaimana mendesainnya, mendevelopmentnya, terus mengimplementasinya, kemudian baru kita mengevaluasinya. Biasanya kita menganalisis terhadap apa yang dibutuhkan dalam kurun waktu tahun ini gitu kan, kurun waktu mungkin 3-5 tahun ke depan. Terus bagaimana mendesainnya agar dapat dimengerti dan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang ada. Terus mendevelopment, bagaimana kita mengembangkan bentuk metode strategi pembelajaran, menyusun RPS mungkin. Terus yang ketiga adalah mengimplementasikan di kelasnya seperti apa, terus mengembangkan menyusun evaluasi formatif, pembelajaran, dan baru mengevaluasinya. Biasanya mengevaluasinya adalah hasil akhirnya, bagaimana apakah capaian pembelajaran luarannya bisa berhasil, atau apakah bahan ajar yang kita buat ini dapat semaksimal mungkin dimengerti oleh mahasiswa atau para peserta didik. Aspek penting dari nilai dan bahan ajar adalah bagaimana materinya, isinya jelas, penyajian materinya itu seperti apa, keterbacaan, teks, wacana, gambar, ilustrasi, dan kebahasaan. Jelas biasanya adalah hal-hal terkait dengan editorial yang mesti kita lihat, karena selain tulisan, jenis tulisan, warna itu mempengaruhi bagaimana ketertarikan seseorang dalam membaca sebuah buku. Mungkin itu aja mungkin materi tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Saya sekiankan. Semoga materi yang disampaikan Dr. Sihabudin itu dapat saya kembangkan dan dapat menciptakan proses pembelajaran di kampus saya sendiri secara maksimal, baik secara offline ataupun online, sehingga ke depan dapat membuat materi pembelajaran yang lebih sistematis, informatif, interaktif, dan faktual. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.